Shalom. Topik kita hari ini, Kristus membayar utang yang bukan miliknya. Kitab suci menyatakan dalam Filemon pasal 1 ayat 18, kalau ia sudah merugikan engkau ataupun berutang padamu, tanggungkanlah semuanya itu kepadaku. Kata berutang dalam bahasa Yunani penulisan kitab suci Perjanjian Baru menggunakan kata opeilo. Kata opeilo atau berutang memiliki makna bahwa seseorang berkewajiban untuk membayar. Seorang teman bercerita bahwa ketika masih kecil ia melihat ayahnya menulis cek dan ia ingin menirunya. Teman tersebut tidak menyadari bahwa harus ada uang di rekening bank untuk dapat melakukannya. Rasul Paulus tidak pernah menulis cek, namun ia memiliki rekening yang cukup jika sewaktu-waktu perlu membayar tagihan yang tak terduga. Ia menyebutkan hal ini di dalam suratnya kepada Filemon. Seorang Kristiani yang kaya, yang budaknya bernama Onesimus, telah melarikan diri dan mungkin telah mencuri sejumlah uang dari tuannya. Dalam pemeliharaan Allah, Onesimus bertemu Paulus di Roma dan menjadi pengikut Kristus. Mereka berdua setuju. Mereka berdua sepakat bahwa Onesimus harus kembali kepada tuannya. Oleh karena itu, Paulus menulis surat kepada Filemon, di mana surat itu atas namanya sendiri, dan meminta Filemon untuk menerima Onesimus sebagai saudara. Paulus pun menjamin bahwa ia sendiri yang akan membayar segala utang Onesimus. Dalam peristiwa ini, dalam cerita ini, dalam kasus ini, itulah gambaran atas apa yang terjadi dalam penyelamatan. Sebagai orang yang kerap kali berbuat dosa, Anda dan saya memiliki utang yang sangat besar. Namun, Yesus menanggung semuanya itu bagi kita. Karena hidupnya yang tanpa dosa. Yesus tanpa dosa. Dia kudus dan suci karena dia adalah Allah itu sendiri. Dia memiliki sumber kebajikan yang tak terbatas.
Dan dengan mati menggantikan Anda dan saya, Dia membayar hukum dosa kita. Hukuman dosa Anda dan saya. Kini kita dapat mengambil uang tebusan ini dengan iman. Sebagaimana dikatakan oleh Martin Luther, kita semua adalah Onesimusnya Kristus. Jika kita percaya kepada Kristus sebagai juru selamat, dosa-dosa kita dipindahkan ke dalam rekeningnya, dan kita bebas dari segala utang untuk selama-lamanya. Terpujilah Allah yang hebat itu. Ia mau menanggung segala dosa-dosa kita. Utang kita yang begitu banyak, yang begitu besar, ditanggung oleh Yesus Kristus Tuhan. Ingatlah statement ini. Ingatlah pernyataan ini. Kristus membayar utang yang bukan miliknya untuk melunasi utang yang tak mampu Anda dan saya bayar. Tuhan Yesus memberkati. Bapa dalam sorga, kembali kami datang ke hadapan hadirat-Mu, menyukuri kasih, kemurahan, berkat dan anugerah Tuhan yang luar biasa bagi kami sekalian. Kasih Tuhan kepada kami begitu dalam melebihi dalamnya lautan, begitu luas melebihi luasnya samudra raya, begitu tinggi melebihi tingginya langit dari bumi, bahkan begitu indah melebihi indahnya pelangi. Oleh karena kasih-Mu lah yang memungkinkan kami ada sebagaimana kami ada pada hari ini. Kami bersyukur pada hari ini Tuhan mengajar kami tentang utang yang harus kami bayar, tetapi Yesus telah membayarnya meskipun utang tersebut bukan milik Yesus. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Oleh karena itu kami ingin datang kepada Tuhan, berseru mohon pertolongan, kasih dan kemurahan Tuhan. Kami ingin berdoa buat bangsa dan negara kami, Republik Indonesia ini. Tuhan, bangsa kami dilanda oleh COVID-19, virus corona. Banyak ada tulang kami yang meninggal, dan masih banyak mereka yang terpapar di rumah sakit atau mungkin di tempat mereka masing-masing. Kami berdoa Tuhan, biar kasih dan kemurahan Tuhan itu berlaku, dan Tuhan menjamah mereka, memulihkan mereka dan menyembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jika ada hutang dosa yang harus dibayar, kami bersyukur Tuhan yang membayar itu semua. Dengan pembayaran itu Tuhan menyelamatkan dan menyembuhkan setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Kami juga berdoa untuk ekonomi bangsa kami. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dampak dari virus corona ini, banyak perusahaan ditutup dan banyak mereka yang kehilangan pekerjaan. Namun kamu terlalu percaya kepada Tuhan. Tuhan sanggup memulihkan dengan cara Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ekonomi bangsa kami dipulihkan. Kami juga berdoa bagi perusahaan, institusi, lembaga di mana kami bekerja, di mana kami berkarya, di mana kami mengembangkan potensi dan pengetahuan kami. Kiranya Tuhan pulihkan dengan caranya Tuhan.
Kami percaya bahwa Tuhan sanggup pulihkan, bahkan Tuhan sanggup membasmi, memusnahkan, mentiadakan, dan menyingkirkan setiap virus corona atau penyakit apapun. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua ini ke dalam tangan Tuhan. Ekonomi perusahaan, tempat di mana kami bekerja, kami mengembangkan pengetahuan kami, dipulihkan dengan cara Tuhan dan oleh Tuhan sendiri. Kami berdoa untuk para pemimpin kami. Kami berdoa untuk para karyawan. Kami berdoa untuk para pemimpin rohani. Kami berdoa untuk para dosen dan para mahasiswa, siswi. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan ajarkan kami supaya kami dapat memimpin atau bekerja, melakukan sesuatu dengan bertanggung jawab kepada Tuhan. Bukan takut kepada pemimpin yang ada dalam dunia ini saja, tetapi lebih dari itu kami takut kepada pemimpin di atas segala pemimpin. Pemimpin yang agung, yaitu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang dapat menilik, melihat, memantau setiap apa yang kami kerjakan. Biar kami memimpin, biar kami bekerja, biar kami berkarya atau melakukan segala sesuatu dengan hidup takut akan Tuhan. Sebagai dosen, sebagai mahasiswa, biar kami melakukan, kami belajar dan mengajar dengan baik dan benar, takut dan gentar kepada Tuhan saja. Dan kami mohon hikmat, pengetahuan dan pemahaman dari Tuhanlah yang berlaku dalam kehidupan kami, supaya kami sanggup dan mampu melakukan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan lewat pekerjaan kami, lewat studi kami, lewat apa yang kami perbuat. Bapa dalam surga, akhirnya kami berdoa untuk pribadi kami masing-masing. Jika Tuhan dapati kami berdosa, Tuhan ampuni, suci, kuduskan kami. Jika Tuhan dapati kami lemah, Tuhan kuatkan kami. Jika Tuhan dapati kami tidak berdaya, Tuhan berikan kekuatan bagi kami. Jika Tuhan dapati kami kehilangan pengharapan, bangkitlah pengharapan kami kepada Tuhan, bahwa Engkau sanggup tolong kami, Engkau sanggup memberkati kami, Engkau sanggup pulihkan kami. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua ini ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa buat lingkungan di mana kami berada, baik di depan, di belakang, samping kiri dan kanan. Orang-orang yang ada di seputar kami, dimanapun kami berada, kiranya Tuhan jamah mereka, Tuhan tolong mereka, dan jadikanlah kami, umat-Mu yang percaya kepada Tuhan, sebagai model, sebagai contoh, sebagai penyaluran berkat, membawa salam bagi dunia ini, agar ketika mereka melihat kami, mereka melihat Kristus yang ada dalam kehidupan kami, dan mereka percaya bahwa Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Bapa. Berkati kami semua. Lindungi kami tetap. Sertai kami dimanapun kami berada. Dan lebih dari itu, ajarkan kami tetap hidup percaya bahwa segala tantangan dan persoalan dapat diatasi oleh Kristus Yesus Tuhan. Utang dosa yang kami lakukan dapat ditanggung, dilunasi oleh Kristus. Apalagi kebutuhan kami hari lepas hari, makan dan minum, sandang dan pangan, kebutuhan-kebutuhan apapun, Tuhan sanggup memenuhinya. Tuhan sanggup berikan jalan keluar dan kelepasan. Tuhan sanggup memberkati kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya.